Dan itu resikonya apa? Tuyul itu nanti setiap malam minta ditetein istrinya. Oke sahabat Sarkup, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau perkenalin dulu produk dari Sarkup, yaitu adalah namanya cairan bebas jamur. Apa sih cairan bebas jamur ini? Cairan bebas jamur ini adalah satu-satunya obat untuk membersihkan jamur yang ada di kendaraan kita. Nah, ini kalian bisa lihat reviewnya di atas ini ya. Bagi yang ingin memesan atau mau tahu lebih lanjut tentang produk ini, kalian bisa hubungi admin yang ada di bawah deskripsi ya. Dan jangan lupa kalian wajib membeli ini. Dan sayangilah kendaraan kalian, cincong itu harus. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman beserta penggemar, pecinta Sarkup Official, kali ini kami serombongan alhamdulillah bersilaturahim ke sebuah kampung ataupun desa. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan namanya. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan seger buger dan sadar sesadar-sadarnya. Dan alhamdulillah kami bersyukur beserta teman-teman juga narasumber kami yang malam hari ini kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa, sholawat beserta salam kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat-sholawat yang selalu kita panjatkan, kelak fi yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman Sarkup Official, kali ini kami spesial menyuguhkan untuk teman-teman di luaran sana, dulur-dulur semua. Kali ini akan bercerita tentang suka duka perjalanan manusia di muka bumi. Gitu ya Kang Erik ya. Kayak mungkin kesehari-harian kalau Kang Erik ini bekerja siang malam, kadang lembur, berbagai macam lah. Di sisi lain ada yang putus asa. Saya sudah banting tulang plus kepala-kepala dibanting semua, tetap aja melangsa. Ada juga yang berbagai macam cara sudah dilakukan, kok nggak kaya-kaya. Tetangganya mencibirlah, teman-teman mengecilkan, akhirnya kadang-kadang keimanan semakin ngedon, semakin turun, mencari alternatif yang instan. Ini terus terang nih dulur, kita lokasi rumah ini yang memilih adalah narasumber. Narasumber pun ini bukan kediaman narasumber, tapi ini rumah kosong yang lumayan lama. Dan dulu rumah ini banyak penghuni dari yang bernafas di dunia ataupun yang di alam lain. Ini mohon maaf dulu, di belakang saya sudah merinding-merinding terus. Mulai berat ini. Ya mungkin ini pilihan narasumber karena beliau ini selama ini bergerak di bidang yang mistis-mistis. Sedikit saya bercerita, yaitu tema malam hari ini adalah pemburu harta pesugihan. Mantap. Ada pengalaman, mohon maaf sebelumnya Kang Erik, atau saya panggil Raden Mas. Ada sedikit pengalaman dari cerita-cerita saya di perjalanan dari kecil sampai dewasa, sampai saya ada di wilayah Bogor ini. Dulu selama saya di kampung, yaitu di Jawa Tengah, saya sering menemui teman-teman ataupun orang lain yang bercerita, curhat ataupun apa. Contoh kecil, orang mencari pesugihan tuyul.
Ada yang cerita kalau tuyul itu kalau uangnya sedikit untuk mahar di bawah 5 juta dapat tuyul kecil anak. Syaratnya harus bawa pakaian, beliin pakaian untuk anak umur 2 tahun. Dan itu resikonya apa? Tuyul itu nanti setiap malam minta ditetein istrinya. Istri yang mengambil tuyul. Aslinya itu seorang perempuan bisa mengeluarkan air susu itu kan apabila dia punya anak. Memang masih masa menyusui. Kalau tidak menyusui ya tidak ada keluar air susu. Tapi tuyul ini emang sengaja yang dia sedot bukan air susu, tapi darah. Makanya orang yang punya tuyul rata-rata kurus kering, istrinya. Dan ada lagi tuyul itu yang harganya di atas 10 juta. Dan datang tuyulnya dewasa, bisa menghasilkan uang setiap harinya 10 juta ke atas. Tapi resikonya apa? Setiap malam tuyul ini nidurin istri yang mengambil tuyul. Masya Allah kan itu beratnya orang mencari pesugihan. Ada lagi di daerah Jawa Tengah itu yang namanya kandang bubrah kalau orang nyebutnya. Tapi di Jawa Timur pun ada kandang bubrah. Nah di situ nanti ada setiap tahun itu orangnya harus bangun terus. Yang seneng mah tukang batu. Jadi kan tiap tahun renovasi nih. Rusak nggak rusak renovasi, itu persyaratan. Macam-macam lah. Dan ada lagi yang di wilayah Bogor ini saya pernah dengar cerita dari seseorang. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa kami sebutkan nama dan alamat seseorang itu. Dia bercerita yang masih mencari pesugihan masih di wilayah Bogor sini dengan cara yaitu syaratnya dari kuncen harus memotong salah satu dari pohon pisang, yang mana pisang itu satu dapur, dikasihlah golong. Begitu orang ini mau motong, dia pikir oh ini pisang udah ada buahnya, sudah tua, udah waktunya mati. Dia mau potong itu pisang, ternyata di bonggol pisang itu muncul wajah ibunya. Dan ibu ini berkata, mohon maaf, dia berkata pakai bahasa Sunda, tapi saya nggak ngerti ya, makanya saya Indonesiakan aja. Anakku, kalau emang kamu tega membunuh ibu, silahkan lanjutkan. Akhirnya sang anak ini tidak tega, diurungkan niatnya, tidak jadi motong pohon pisang, karena dia sadar kalau saya potong ini pohon pisang, ibu saya akan mati. Karena yang muncul muka di bonggol pisang itu muka ibunya. Beberapa tahun kemudian orang ini mencari lagi, masih di wilayah Bogor, ada sebuah gunung yang di situ pun ada makam yang sering diziarahin orang. Nah singkat cerita ada kuncen yang bukan kuncen makan, kuncen sebuah sumber air. Nah di situ banyak ikan. Orang ini disuruh masak ikan, disuruh bantu karena kuncen mau masak ikan, disuruh bantu buat nyisik, bersihin apa itu namanya, kulitnya ikan ya, sisiknya ikan. Ternyata begitu dia ambil yang paling kecil, dia sisik, dia dengar suara anak yang laki-laki yang masih kecil, dia di bawah umur 5 tahun, sakit bapak, sakit bapak. Akhirnya suara itu persis suara anaknya, dilepaskan lagi. Nah, dari perjalanan ini saya simpulkan, dan memang banyak yang saya dengar dari narasumber, orang mencari pesugihan itu satu, yaitu harus tidak mengakui adanya Allah, tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah. Itu syarat pertama. Yang kedua, harus tega. Ya tega tadi, memotong pisang ternyata itu muka ibunya, nyisik ikan ternyata suara anaknya. Ya adanya film-film dulu di apa itu layar tancap, misbar, ataupun di film-film TV swasta pesugihan begini begitu, itu pun karena mencontoh kisah-kisah nyata. Ternyata di sana makan ayam paha, ternyata yang di rumah anaknya pahanya patah. Ya mungkin seperti itu. Bahkan kadang-kadang lebih ngeri lagi,
Ada pesugihan yang ritualnya itu Sang Kuncen tidak mau ngasih tahu resikonya. Tahu-tahu nanti ada korban keluarganya. Jadi tidak ngasih tahu. Ini kalau kamu ritual seperti ini, nanti istrimu mati atau anakmu mati. Tidak ngasih tahu. Itu jebakan. Jadi dulur-dulur di luar sana, mohon maaf kalau yang saat ini lagi ngedon ekonominya, jangan sekali-kali punya keinginan untuk lari ke bidang seperti itu, ke dunia-dunia pergaiban yang bersekutu dengan setan atau jin yang tidak muslim. Banyaklah macam-macam orang wewe gombel, tuyul, ya, babi ngepet, buat ada yang bengek lah pesugihan. Bahkan ada yang kontrak dengan ratu-ratu yang di alam gaib, yang tidak menimbulkan, yang tidak harus minta tumbal, tapi ujung-ujungnya pun ada tumbal. Makanya hati-hati. Makanya saya itu alhamdulillah dari teman ke teman saya nyambung bisa ketemu sama Raden Bagus ini yang punya dulu pernah ikut-ikutan sama teman-temannya nyoba gitu ya Den ya. Betul. Dulu pengalaman yang dulu itu yang sangat memilukan itu masih di daerah Bogor itu Den. Nah itu teorinya seperti apa itu perjalanannya gitu deh. Awal mula. Nah awal yang umpama yang ini ada kaitannya dengan babi gitu. Ini manusia pasti lagi ngedon pasti ada buat kepikiran dia untuk menguja atau segala macam pasti. Ini cerita yang ekonomi ngedrop mah nggak usah. Perjalanan di daerahnya gitu. Maksudnya itu apa yang dilakukan di sana gitu di saat percobaan pertama ketemu Kuncen, maksud tujuannya gimana gitu. Ya rencananya sih cuman ya misalnya kita kan ya pengen kaya mendadak lah gitu, ya, instan. Cuman dia ngasih yang berbentuk apa tuh gelang rantai itu, rantai babi rantai babi itu ya coba selama 3 hari 3 malam pakai inilah itulah udah saya ikutin sama ternyata itulah kejadian di sana itu. Saya 3 hari 3 malam itu Raden ini puasa nggak? Puasa cuman makan singkong mentah seperti yang dimakan babi. Nah, itu dan tiap hari pun ngasih makan babi. Betul. Anak-anak babi banyak. Tapi kita makannya tuh sama singkong mentah selama 3 hari 3 malam. Dan itu pun di situ tidak ada kelihatan ada uang atau apa. Itu di tengah hutan. Bukan tengah hutan, itu tengah gunung gitu. Di atas gunung lah gitu, subhanallah. Nggak ada kepikiran takut dimakan ular. Nggak ada, itu kan udah. Ya namanya udah kita udah gelap lah. Yang di otak pokoknya duit. Duit. Nanti berjalan keluarga gimana. Itulah. Banyak. Jadi singkat cerita ternyata anak babi yang dikasih makan singkong itu pas 3 harinya muncul raja babinya. Itu yang ketiga malamnya. Malam ketiga. Malam terakhir pas jam kalau kata jam 12 kurang lah. Bentuknya seperti apa itu? Berbentuk manusia, cuma kepala babi. Kepalanya babi, punya taring, darah, begini. Serem lah. Kalau berhubung kita ini kan nggak ada yang takut itu. Makhluk apa gitu, nggak ada. Ya taunya ada duit dari depan. Tapi saat itu sekilas tadi diobrolin ada teman yang di luar area yang bawa handphone yang untuk mengabari gitu ya. Itu dari rumah. Ternyata malam ketiga makhluk itu pun ada di rumah. Itu dulur. Sang Kuncen dari awal tidak ngasih tahu resikonya. Tapi mohon maaf ya, ini enggak saya panggil Raden, nanti ada yang merasa punya pangkat Raden nanti tersinggung. Oke, saya panggil Aki. Mohon maaf sebelumnya. Aki ini tidak dikasih tahu sama Kuncen resiko yang akan terjadi sampai
Aki ini selesai ritual. Ternyata ritualnya memakai sabuk, yang mana sabuk itu adalah rantai babi. Tiap hari makannya hanya singkong. Buka dan sahurnya itu singkong. Singkong. Singkong Pokoknya mentah. mau kenyang mau nggak mau singkong aja satu. Selama 3 hari tuh Iya, singkong terus. tiap hari begitu aja gitu. Betul. Nanti pas Pagi setelah 3 hari baru bisa menghasilkan gitu. pas